Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairuni Sapawestri dari kelas TI 4812. NIM saya yaitu 10 20 12 400 450. Di sini saya akan menjelas resume saya, yaitu resume ClO3. Nama jurnal yang saya ambil yaitu Identifikasi Pemahaman Konsep Ikatan Kimia, yang ditulis oleh Adistia Febriani Savitri, Hayuni Retno Widayanti, Dede Sukardinangsi. Jadi, isi dari jurnal tersebut itu isi singkatnya yaitu ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa. Ikatan ini memungkinkan atom-atom untuk bergabung dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Ada beberapa jenis ikatan kimia yang umum, yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik ini terjadi antara atom yang memiliki perbedaan elektrofilitas yang besar. Yang kedua itu ada ikatan kovalen, terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron. Yang ketiga itu ada ikatan logam, terjadi antara atom-atom logam di mana elektrovalensi bergerak bebas di antara atom-atom tersebut yang menciptakan larutan elektron. Ada juga yaitu karakteristik ikatan kimia itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada dilihat dari kekuatan ikatan yang bervariasi tergantung pada jenis ikatan. Ikatan ionik biasanya lebih kuat daripada ikatan kovalen, tetapi ada juga ikatan kovalen yang sangat kuat. Yang kedua itu ikatan kovalen itu dapat bersifat polar ataupun non-toleran tergantung pada perbedaan elektromagnetisme. Terus yang ketiga itu ada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara dua atom itu. Semakin tinggi energi ikatan, maka semakin kuat energi tersebut. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan soal yang dapat diambil dari jurnal yang tadi sudah saya jelaskan itu. Soal yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan ikatan ionik? Dan berikan contohnya. Jawabannya itu, ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom yang memiliki perbedaan elektrofilitas yang besar, di mana satu atom melepaskan elektron dan menjadi ion positif, sedangkan atom lainnya menerima elektron dan menjadi ion negatif. Contoh ikatan ionik adalah NaCl, di mana natrium melepaskan satu elektron untuk menjadi Na+, dan klorin menerima elektron tersebut menjadi Cl-. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara ikatan kovalen polar dan non-polar. Jawabannya adalah ikatan kovalen polar terjadi ketika dua atom yang terkait memiliki perbedaan elektrofilitas yang signifikan, sehingga pasangan elektron dibagi lebih dekat ke atom lebih dekat elektron negatif. Hal ini menyebabkan pembentukan dipol di mana satu sisi molekul menjadi sedikit negatif dan sisi lainnya menjadi sedikit positif. Contohnya yaitu HCl. Sementara itu, ikatan kovalen non-polar terjadi antara dua atom yang memiliki elektrofilitas yang sama atau hampir sama, sehingga pasangan elektron dibagi secara merata. Contohnya itu oksigen. Nah, bagaimana sih hubungan yang sudah saya jelaskan tadi terhadap ClO3? Secara keseluruhan, hubungan antara ikatan kimia yang tadi sudah saya jelaskan dengan ClO3 yang berisi materi tentang ikatan kimia, asam basa, dan geometri molekul sangat penting dalam kimia. Ketiga konsep ini saling berinteraksi untuk menjelaskan sifat-sifat senyawa, reaktivitas, dan mekanisme reaksi yang merupakan dasar dan banyak fenomena kimia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih baik memahami dunia kimia dan aplikasinya dalam berbagai bidang mulai biokimia hingga industri. Terima kasih.